Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Krisma Luciana Sihotang, NPM 200910218, kelas F atau 6 semester 3, dengan dosen pengampu Bapak Sumarlin Mangandar Marianus MPD. Saya dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Katolik Santo Thomas. Topik kita kali ini membahas tentang memahami sistem pembelajaran sekolah dasar di Indonesia dan negara asing. Yang pertama, pengertian. Sistem pendidikan di sekolah dasar adalah suatu keseluruhan antara komponen-komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu dan saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pendidikan dasar. Tingkat satuan pendidikan yang dianggap sebagai dasar pendidikan adalah sekolah dasar. Di sekolah inilah anak didik mengalami proses pendidikan dan pembelajaran. Dan secara umum pengertian sekolah dasar dapat kita katakan sebagai institusi pendidikan yang menyelenggarakan proses pendidikan dasar dan mendasari proses pendidikan selanjutnya. 2. Pengembangan. A. Teknologi pembelajaran. Secara historis, bidang studi ini yang disebut sebagai teknologi pendidikan atau educational teknologi dan teknologi pembelajaran instruksional teknologi. Mereka yang lebih suka menggunakan istilah teknologi pembelajaran karena dua alasan. Yang pertama ialah bahwa kata pembelajaran atau instruksional lebih sesuai untuk mendeskripsikan fungsi-fungsi teknologi. Kedua, mereka menyatakan bahwa istilah pembelajaran lebih tepat sebab teknologi pendidikan pada umumnya berimplikasi pada lingkungan sekolah atau lingkungan pendidikan. Bagi kebanyakan pihak, istilah pembelajaran memadukan tidak saja lingkungan persekolahan, akan tetapi juga situasi pelatihan di luar sistem persekolahan. B. Alat bantu visual. Media visual adalah media yang menyampaikan informasi dalam bentuk gambar atau secara visual sehingga tidak terdapat suara. Media visual ada berbagai jenisnya meliputi modul, poster, buku, gambar, grafik, dan lain sebagainya. Kegunaan media visual dalam pembelajaran sangat banyak sekali, salah satunya adalah membantu mengoptimalkan para tipe pembelajar bergaya visual, sehingga media visual itu sangat berpotensi dan mempunyai banyak manfaat dalam mewujudkan gambaran abstrak menjadi gambaran nyata. Yang ketiga, teori praktik. Praktik pembelajaran SD merupakan salah satu mata kuliah pilihan konsentrasi praktisi. Mahasiswa calon praktisi pendidikan dibekali pengalaman yang luar biasa dengan melaksanakan praktik pembelajaran di sekolah dasar secara langsung. Mata kuliah ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memahami standar nasional pendidikan dan mempraktikkan teori, konsep, prinsip-prinsip, prosedur, serta pengelolaan belajar dan pembelajaran terkini baik yang terjadi di dalam maupun di luar kelas yang diperoleh selama perkuliahan. Mahasiswa melaksanakan praktik menghadapi keadaan kelas dan sekolah yang sesungguhnya, menganalisis masalah-masalah belajar dan pembelajaran yang terjadi sekaligus mencoba mengatasinya dengan cara menerapkannya teori dan konsep-konsep pembelajaran dan atau mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif sebagai solusinya. Inovatif sebagai solusinya. Pada saat praktik pembelajaran, mahasiswa dituntut untuk memberikan pembelajaran inovatif pada kelas-kelas yang dijadikan praktik pembelajaran. Pembelajaran inovatif ini memberikan warna baru bagi guru dan menjadi salah satu alternatif yang dapat dilakukan guru dalam mengelola pembelajaran. Yang keempat, tren dan isu. Mari simak beberapa tren pendidikan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, sistem pembelajaran terintegrasi. Dengan dunia digital yang semakin berkembang, kita tentu tidak ingin pembelajaran di kelas sama saja dengan kondisi 100 tahun yang lalu. Salah satu solusinya adalah dengan menghadirkan kelas digital yang terintegrasi dalam sebuah sistem. Sistem ini biasanya disebut Learning Management System atau LMS atau Virtual Learning Environment atau FLE. Di dalamnya, guru dapat berbagi materi belajar, lembar kerja, dan tugas untuk dikerjakan siswa, serta langsung memberikan penilaian di dalamnya. Sistem ini akan terhubung dengan orang tua sehingga orang tua dengan mudah memantau perkembangan belajar anaknya. Yang kedua, pembelajaran yang dipersonalisasi. Personalized learning akan menjadi tren penting tahun ini karena siswa dapat belajar tanpa khawatir tentang kendala perangkat, lokasi, dan waktu.
Ini bahkan mengubah cara penyampaian materi atau proses pembelajaran sehingga siswa dapat menyesuaikan kecepatan belajar dan pemahaman mereka. Siswa akan mendapatkan fleksibilitas atau kebebasan untuk belajar sesuai kecepatan mereka dan mendapatkan hasil yang lebih memuaskan pada akhir tahun ajaran. Yang ketiga, Internet of Things. Internet of Things atau IoT tidak hanya menjadi primadona untuk smart house, tetapi juga dapat memberi pilihan bagi guru dan sekolah untuk mengatur kegiatan sehari-hari dengan lebih baik. Ini bahkan memberikan pilihan tambahan seperti membagikan hasil belajar siswa dengan guru lain atau orang tua secara real time atau melacak penyelesaian pekerjaan rumah dengan mudah. Guru juga dapat dengan mudah mengevaluasi strategi pengajaran mereka melalui jajak pendapat. Mari simak beberapa isu pendidikan berikut ini. Yang pertama, guru kurang menguasai materi pembelajaran. Guru yang kurang menguasai materi akan membuat siswa sulit untuk memahami apa yang telah diajarkan karena pemahaman setiap siswa berbeda-beda. Bisa-bisa konsep yang diajarkan akan melenceng dari konsep yang seharusnya. Solusinya, yang pertama, guru haruslah sering membaca dan mempelajari dengan detail apa yang akan diajarkan kepada siswanya, sehingga pada waktu pembelajaran berlangsung, semua tersampaikan dengan baik. Yang kedua, guru mengajak siswa untuk sama-sama berpikir dan membangun, mengkonstruksi pengetahuannya juga secara bersama-sama. Yang kedua, guru kurang kreatif dan inovatif dalam mengajar. Guru hanya menggunakan metode ceramah dan siswa hanya sebagai pendengar sehingga pelajaran terasa kurang menarik, sehingga siswa menjadi jenuh dan kurang memperhatikan. Solusinya yang pertama, guru harus sering melatih diri untuk lebih banyak berkreasi dalam mengajar, seperti mengikuti seminar-seminar atau workshop yang dapat menambah pengalaman baru. Yang kedua, sering bertukar pikiran dan pengalaman sesama guru agar lebih banyak ilmu yang didapat. Yang ketiga, guru harus mampu membuat media-media pembelajaran yang inovatif dan kreatif sehingga menarik siswa untuk lebih melakukan proses pembelajaran. Yang ketiga, kurangnya kesiapan guru dalam mengajar. Guru tidak siap terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan. Seperti contohnya, saat ini ketika pergantian kurikulum terjadi dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP menjadi kurikulum 2013, terjadi kebingungan biasa dari guru-guru dalam menjalankan metode dan model pembelajaran. Solusinya yang pertama, guru harus bersiap diri atas segala kemungkinan perubahan-perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan. Yang kedua, pergantian terhadap kurikulum harus dikaji secara mendalam sehingga tidak membuat guru dan siswa kebingungan terhadap perubahan. Demikianlah pemaparan saya tentang memahami sistem pembelajaran sekolah dasar di Indonesia dan negara asing. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.